Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Beliau mengatakan, ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni? Bagaimana pendapat kalian seandainya, dan saat itu beliau berada di atas sofa, di atas bukit, dan kaumnya berada di bawah. Bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian? Apakah kalian membenarkan apa yang aku ucapkan? Maka mereka mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadziban. Semuanya tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang yang amin, orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Maka mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Artinya seandainya beliau mengabarkan ada musuh yang akan menyerang sekarang, maka tidak ada di antara mereka yang meragukan kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang beliau kabarkan pasti benar. Setelah mendengar pernyataan kaumnya ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian tentang kedatangan azab yang sangat pedih. Mengingatkan kepada mereka tentang adanya hari kiamat. Karena keyakinan orang-orang musyrikin saat itu bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini adalah kehidupan satu-satunya, tidak ada di sana kebangkitan. Maka beliau mengingatkan mereka tentang adanya azab yang pedih, adanya hari kebangkitan. Abu Lahab yang saat itu menghadiri panggilan Nabi SAW, ketika mendengar ucapan keponakannya yang mengajak untuk beriman kepada hari akhir, dia mengatakan, alihada jama'tana tabban laka. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami semua, mengumpulkan pamanmu, mengumpulkan sepupumu, mengumpulkan orang-orang Quraisy hanya untuk mendengar ucapanmu dan dakwahmu kepada iman dengan hari akhir, yaitu meremehkan adanya hari akhir dan meremehkan dakwah Nabi SAW. Bukan hanya itu, dia mengatakan tabban laka, celaka kamu, yaitu mendoakan dan mengumpat Nabi SAW. Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai akhir. Ini adalah bagaimana Abu Lahab dia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapannya, sehingga Allah SWT menurunkan ayat yang isinya adalah doa yang jelek untuk Abu Lahab, yang sampai sekarang apabila terus dibaca oleh kaum muslimin, maka isinya adalah doa kejelekan untuk siapa? Abu Lahab. Dijadikan dia di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, dan setiap kali dibaca oleh manusia, maka di situ mereka mendoakan kejelekan untuk Abu Lahab. Karena dia telah mengatakan tabban laka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di antara yang dilakukan oleh Abu Lahab, ternyata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, Abu Lahab juga berusaha untuk menghalangi dakwah beliau. Disebutkan di dalam sebagian
athar atau sebagian hadis, dan athar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rabi'ah Ibnu Abbad beliau bercerita, dan saat itu dia masih dalam keadaan jahiliyah. Saat itu masih jahiliyah. Kemudian beliau cerita ketika sudah masuk Islam. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqi Dzil Hijaz. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah, yaitu ketika beliau berdakwah. Saat itu beliau berada di pasar, yaitu pasar Dzul Hijaz. Apa yang beliau lakukan? Mendakwai manusia. Beliau mendatangi tempat berkumpulnya manusia, di antaranya di pasar, untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama ini. Wa huwa yaqulu ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Dan orang-orang Arab dahulu mereka paham bahwasanya ucapan la ilaha illallah apabila diucapkan oleh seseorang, konsekuensinya adalah harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah SWT, dan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Wan nasu mujtami'una alaih, kemudian manusia berkumpul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa wara'ahu rajulun wadhi'ul wajh, dan di belakang beliau ada seorang laki-laki yang jelek wajahnya. Dia mengatakan sabiun kadzib. Dia adalah seorang yang sabi, yaitu keluar dari agama nenek moyangnya. Kadzibun, dan dia adalah dusta. Dia adalah seorang pendusta. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Islam, di belakang beliau ada yang mengikuti, seorang laki-laki yang mengikuti beliau. Setiap kali beliau berdakwah, dia mengatakan ini adalah pembohong. Ini adalah orang yang murtad dari agama nenek moyang. Kemana saja Nabi SAW berdakwah, dia mengikuti di belakang. Dan Nabi SAW tidak mengusirnya, tapi beliau bersabar. Fasa'altu anhu, maka aku yaitu Rabi'ah ibn Abbad saat itu bertanya, siapa laki-laki ini yang di belakangnya yang mengganggu dakwah Nabi SAW? Faqalu hadza ammuhu Abu Lahabin. Ini adalah paman beliau yaitu Abu Lahab. Jadi saking bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW dan juga agama beliau, maka kemana saja Nabi SAW pergi saat itu untuk mendakwai kepada Islam, dia berjalan di belakang Nabi SAW, mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini adalah orang yang murtad, ini adalah orang yang pendusta. Makanya tidak heran apabila orang yang demikian keadaannya, Allah SWT menurunkan sebuah surat yang dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat, yang isinya di ayat yang pertama adalah doa kejelekan untuk Abu Lahab.